Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-22.
Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-22 saja tentang pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gereja atau jemaat di Laodikia terletak kira-kira 60 km tenggara Philadelphia. Ada pandangan dari beberapa sarjana mengatakan bahwa mungkin jemaat ini didirikan oleh Epaphras bersama juga jemaat Kolose dan Hierapolis. Yang ketiganya terletak di bukit yang mengitari lembah Likus yang subur. Karena adanya 3 jalan perdagangan utama yang melewatinya, maka ia menjadi pusat komersial dan keuangan yang sukses. Kota ini adalah kota kaya. Ada pemilik bank-bank dan para milioner. Mereka membangun teater, stadion yang besar, pemandian umum yang mewah, dan pusat perbelanjaan yang ramai. Nah, maka di surat kepada jemaat atau gereja Laodikia ini, peringatan Tuhan kepada jemaat tersebut, kepada gereja Laodikia, bahwa jemaat gereja ini hambar, suam-suam kuku, tidak panas dan juga tidak dingin. Mereka selalu mengambil jalan tengah. Maka firman Tuhan katakan bahwa alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, sehingga bisa kelihatan kalau engkau dingin, sehingga bisa kelihatan kalau memang engkau panas. Jangan suam-suam kuku. Mengapa demikian? Karena kalau jemaat tersebut suam-suam kuku dalam Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Nah, mengapa jemaat Laodikia ini suam-suam kuku? Firman Tuhan menjelaskan hari ini, gereja ini memang gereja yang kaya. Karena kekayaannya membuat gereja ini sombong akan kekayaan dan sumber-sumber kehidupan, tapi tidak mempermuliakan Allah dengan kekayaannya. Kesombongan atas kekayaannya, keuangannya, harta benda, dan kesuksesan mereka di kota maupun di gereja membutakan mereka akan kondisi rohaninya. Karena mereka menganggap bahwa hal-hal rohani bisa dibeli dengan uang. Kesombongan rohani membuat gereja ini hambar. Tidak ada antusias, tidak ada emosi, dan tidak ada semangat. Gereja yang suam-suam kuku, yang mengakibatkan dampak kemurtatan besar terjadi di gereja ini. Maka Tuhan mengatakan pengisian rohani penting demi keseimbangan hidup benar di mata Tuhan. Ini seperti jemaat-jemaat di dunia ini yang merasa sudah cukup segalanya dan tidak perlu lagi adanya kebangunan rohani. Maka Tuhan mengatakan kau miskin, buta, telanjang, mempertegas ketidaksadaran dan kemiskinan mutu hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengetuk pintu hati mereka untuk merelakan hati dan bertobat. Meskipun Tuhan Yesus dikesampingkan dari dalam jemaat ini, namun Tuhan meminta dari tiap-tiap dari diri mereka agar membuka pintu hatinya. Ketika Tuhan ketuk, berpalinglah dari dosanya dan bertobatlah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini dari gereja dan jemaat Laodikia? Pelajarannya adalah pergunakanlah kesempatan yang ada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan, kesuksesan, jabatan, ketenaran, harta yang banyak maupun uang yang banyak, ingatlah ini dengan baik. Gunakanlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hiduplah di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Jangan jadikan kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, jabatan, ketenaran, atau harta yang banyak maupun uang yang banyak menjadi alasan kita hidup di luar Tuhan. Bahkan kalaupun kita hidup di dalam Tuhan dengan segala yang kita miliki, membuat kita menjadi sombong, angkuh, memandang rendah atau orang lain, atau jemaat lain kelas rendahan. Nah, ini yang tidak boleh. Sehingga kita lebih cenderung sombong rohani, menganggap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan rohani dan keselamatan, bisa kita beli dengan uang. Nah, kalau kadar rohani seorang sudah pada tahap ini, uang dan kekayaan sebagai acuannya, awaslah bahwa sejengkal lagi menuju pada kemurtatan. Maka Tuhan dengan nasihat dan tegurannya menegur umatnya, menegur gerejanya. Jangan sombong karena kamu berhasil. Jangan sombong karena hartamu. Jangan sombong karena uangmu. Jangan sombong karena kekayaanmu dan ketenaranmu. Karena semua itu bisa membuat engkau jauh dari Tuhan dan buat hidupmu dengan Tuhan suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin.
Hari ini dari jemaat Laodikia, Tuhan mengajak kita untuk kembali, merelakan hati kita dan bertobat kembali kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai landasan dan bukannya kekayaan dan uang. Ya memang realitanya gereja butuh uang, tapi bukan karena gara-gara kekayaan, gara-gara uang, ya, sehingga gereja dan jemaat menghalalkan segala cara dengan menjual nama Tuhan dan ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita rela menyampingkan hal-hal yang baik dan benar di dalam Tuhan, asalkan mendapatkan uang. Ini yang tidak boleh. Hari ini kita belajar bersama, silakan menjadi kaya, baik di gereja maupun di kehidupan pribadi. Tidak ada larangannya. Namun yang harus diingat dengan baik bahwa kekayaan tidak boleh membutakan kehidupan kita, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Dan sebagai penutup, renungan hari ini, ingat ini dengan baik. Hal-hal rohani dan keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak boleh diperjualbelikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami semua belajar bahwa kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, jabatan, ketenaran, harta yang banyak maupun uang yang banyak bukan menjadi alasan agar kami hidup di luar Tuhan dan membuat kami sombong sehingga kami mengandalkan kekuatan dan relasi kami. Malah sebaliknya membuat kami untuk terus hidup dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan segala yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.